Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rufuki Channel. Di video kali ini, Mimin mau buat lanjutan video alur cerita manga Yandere yang berjudul Mishirano Josuko ni Kangkeng Sareta Mangakano Haneshi. Bagi yang belum nonton video part sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu agar sesuai alur cerita dari manganya. Sebelum lanjut, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie anime murah, kalian bisa kunjungi Rufuki Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Di video sebelumnya, CMC mendapatkan ide untuk menggambar manga. CMC pun mencoba menulis draft manga dengan judul Aku Disekap oleh Seorang Gadis SMA. Namun tiba-tiba, gadis itu pun masuk ke dalam, dan ia terlihat marah setelah melihat draft manga yang dibuat oleh CMC. Tapi entah kenapa, malah makan malam CMC jadi lebih mewah. CMC pun bertanya, apakah gadis itu yang buat? Padahal belum lama ia belajar masak. CMC pun mulai mencoba untuk makan. Gadis itu pun bertanya, gimana rasa masakannya? Sambil tersenyum, CMC bilang enak. Gadis itu pun bertanya, ini pertama kalinya ia melihat CMC tersenyum. Gadis itu senang karena jerih payahnya nggak sia-sia. CMC pun menjawab, karena kamu udah berusaha keras, aku juga harus semangat menggambar. Gadis itu pun membalas, iya, aku akan selalu mendukungmu. Sambil tersenyum, CMC yang sadar melihat gadis itu tersenyum pun bertanya, sudah kuduga kamu barusan tersenyum kan? Gadis itu pun berbohong dan menjawab enggak. Hari pun berlalu. CMC pun mencium lagi bau masakan yang enak, dan dari baunya menu kali ini adalah spaghetti. Dan tak lama kemudian pintu kamarnya pun diketuk. Gadis itu meminta tolong untuk dibukain pintunya. Saat masuk, gadis itu membawa 2 nampan yang berisikan makanan. CMC pun bertanya, kenapa bawa 2? Gadis itu pun menjawab, ia ingin makan di sini bareng CMC. Gadis itu pun mau membuka maskernya yang selama ini menutupi wajahnya. CMC pun mencoba menghentikan, dan CMC pun bertanya, kamu yakin mau menunjukin wajahmu? Gadis itu pun menjawab, nggak apa-apa kok. Mendengar jawaban singkat itu, CMC mulai overthinking sendiri. Biasanya di dalam film, kalau korban melihat wajah si penjahat, pasti dia akan dibunuh. Apakah dirinya akan mengalami nasib yang sama? Apakah dirinya salah telah memprovokasi gadis itu? Namun untungnya gadis itu berkata, nggak usah khawatir. Gadis itu pun beneran membuka masker dari wajahnya dan menunjukkan wajah yang cantik. Apakah dia Mai Bini? Gadis itu pun menjelaskan sejak awal ia sudah memutuskan untuk menunjukkan wajahnya. Bagaimanapun juga, CMC yang melihat wajah gadis itu hanya bisa berucap wow, karena Salfok telah melihat wajah cantiknya. Karena kebanyakan melamun, gadis itu pun menyuruh CMC agar memakan makanannya nanti keburu dingin. Beberapa hari kemudian, CMC pun lanjut untuk menggambar, namun ia bingung dan gak bisa memulainya karena kehabisan ide. Sebenarnya, CMC ingin sekali menggambar gadis itu sebagai modelnya, tapi CMC nggak tahu informasi apapun tentang gadis itu. Saat sedang pusing, gadis itu pun masuk dan memberitahu sudah waktunya untuk makan. Mereka berdua pun makan bersama dengan hening. CMC pun mencoba membuka topik pembicaraan. Ia mau bertanya sesuatu. Gadis itu pun menjawab singkat, apa? CMC mulai bertanya, kamu kayaknya selalu di rumah saja, dan bagaimana dengan sekolahmu? Gadis itu pun menjawab dengan dingin, apa ada gunanya kalau kamu tahu? CMC pun membalas, bukan gitu. Aku kan nggak tahu apa-apa tentangmu, jadi setidaknya aku ingin tahu namamu. Kamu nggak keberatan kan? Namun tiba-tiba gadis itu pun berdiri dan mengambil nampannya, dan ia bergegas pergi. CMC kira itu ide yang buruk. Lalu gadis itu pun berkata Konata. Ternyata itu namanya. CMC merasa itu nama yang bagus, dan selama CMC disekap, ada satu hal yang baru ia sadari. Saat Konata mengantarnya ke kamar mandi, biasanya dia akan membawa pisau. Tapi akhir-akhir ini, dia kadang-kadang lupa atau memang sengaja nggak bawa. CMC mulai penasaran bagaimana reaksi Konata jika dia melawan. CMC pun mulai mencoba dan menarik rantai yang mengikat lehernya. Dan rantai yang dipegang Konata pun lepas. Konata pun terlihat panik dan seperdetik kemudian ia pun mengambil pulpen dan menggunakannya untuk menusuk CMC. Dengan tusukan itu, CMC mulai merasa kesakitan. Konata pun bertanya, apakah CMC nggak apa-apa? CMC pun bilang gak apa-apa, dan ia meminta maaf karena itu salahnya. Dan untung itu cuma pulpen. Kalau yang dibawa Konata pisau beneran, CMC auto pindah alam. Konata pun merasa bersalah, dan ia pun menangis. Ia pun mencoba menusuk dirinya sendiri sebagai permintaan maaf. CMC pun mencoba untuk menghentikannya. Gadis itu gak bisa diajak bercanda. Karena kejadian kemarin, dirinya berpura-pura untuk kabur. Tatapan Konata jadi makin tajam.
dan pengawasannya jadi lebih ketat. Si MC pun bertanya, apakah sudah waktunya untuk mandi? Si MC pun digiring sambil diancam menggunakan pisau. Saat si MC sedang berendam enak-enakan, seharusnya dia nggak melakukan hal itu kemarin. Lalu tiba-tiba, Konata pun masuk dengan menggunakan pakaian yang minim. Si MC pun panik dan berkata, ngapain dia masuk? Konata pun menjawab, aku mau mengawasimu supaya kamu nggak melakukan hal yang nekat lagi. Si MC pun berkata sambil wajahnya memerah, bukan itu yang kumaksud, pakaianmu itu loh. Konata pun berkata, aku cuma nggak mau seragamku basah. Si MC pun menyela, bukan berarti kamu harus masuk ke sini juga kan? Konata pun menjawab, tapi nanti kamu coba kabur lagi kalau nggak diawasin. Ternyata Konata sedang ngambek. Si MC pun berjanji nggak akan coba kabur lagi. Jadi tolong hentikan, aku agak canggung kalau kamu di sini. Konata pun menuruti kemauan si MC dan ia pun keluar dari kamar mandi. Setelah selesai mandi, sekarang ia sedang membuat sketsa manganya. Namun ia bingung apakah cerita yang ia buat nggak ada masalah. Hal itu membuat si MC agak khawatir. Si MC pun berpikir, dari situasi yang ia hadapi sekarang, sepertinya Konata bukan orang yang jahat. Si MC ingin mencoba menyampaikan hal ini kepada para pembacanya. Konata pun mengintip si MC dan memberitahu waktunya untuk makan. Namun ia melihat si MC yang sedang sibuk, Konata pun memutuskan tidak mengganggunya karena terlalu fokus bekerja. Si MC sampai lupa ia belum makan. Ternyata Konata sudah menyiapkan makanan yang ia taruh di depan pintu. Makanan kali ini adalah omelet yang bertuliskan semangat. Si MC mulai merasa senang dan mendapatkan ide yang bagus. Si MC mau mencoba menggambar sisi baik dari Konata. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis, and see you next time.